Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Andin Septia Biantari dan teman saya Rizky Syahputra Muslim. Kami akan menjelaskan materi tentang kalimat yang efektif. Kalimat efektif. Kalimat-kalimat yang disusun dalam karya tulis resmi ilmiah haruslah kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan efek atau pengaruh kepada pembacanya. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri khas, yaitu sepadan, paralel, hemat, cermat, dan logis. A. Kesepadanan. Kalimat sepadan adalah kalimat yang seimbang antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. 1. Kejelasan subjek dan predikat. Kalimat dinyatakan sepadan jika subjek dan predikatnya jelas. Dinyatakan secara eksplisit, subjek akan jelas jika sebelumnya tidak dicantumkan kata depan seperti di, dari, dalam, bagi, dan untuk. Berikut ada contoh yang salah. Di dalam buku ini akan membahas cara-cara menjadi penyunting yang baik dan profesional. Perbaikannya, buku ini akan membahas cara-cara menjadi penyunting yang baik dan profesional. Kedua, bagi mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang penyunting, harus membaca dan memahami buku ini dengan seksama. Perbaikannya, mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang penyunting harus membaca dan memahami buku dengan seksama. Jika kata depan di, dalam, dan bagi hendak digunakan, predikat kalimat harus diubah menjadi bentuk pasif agar subjek kalimat tetap jelas. Pada bentuk seperti ini, subjek kalimat terdapat setelah predikat. Berikut adalah contoh pasif. Di dalam buku ini akan dibahas cara-cara menjadi penyunting yang baik dan profesional. Bagi mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang penyunting, harus dibaca dan dipahami buku ini dengan seksama. 2. Tidak bersubjek ganda. Kalimat dikatakan sepadan jika di dalamnya hanya terdapat satu subjek. Contoh kalimat berikut salah karena bersubjek ganda, yaitu penyusunan karya tulis ini dan saya. Penyusunan skripsi ini saya banyak dibantu oleh berbagai pihak, antara lain dosen pembimbing materi, dosen pembimbing teknik, dan redaksi surat kabar yang bersangkutan, sehingga karya tulis dapat disajikan dengan didukung oleh data lengkap dan aktual. Perbaikannya adalah, dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak dibantu oleh berbagai pihak, antara lain dosen pembimbing materi, dosen pembimbing. 3. Konjungsi intrakalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal. Kalimat dinyatakan sepadan jika di dalam kalimat tunggal tidak digunakan kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, walaupun, jika, karena, sebab, dan ketika. Contohnya adalah, mahasiswa itu datang terlambat, sehingga dia tidak dapat mengikuti kuliah. Perbaikannya, mahasiswa itu datang terlambat sehingga dia tidak dapat mengikuti kuliah. Kedua, di Gunung Tangkuban Perahu terdapat kawah yang sangat berbahaya, karena suhu kawah tersebut di atas 500 derajat Celcius. Perbaikannya, di Gunung Tangkuban Perahu terdapat kawah yang berbahaya karena suhu kawah tersebut di atas 500 derajat Celcius. Kata penghubung intrakalimat seperti itu harus dituliskan dengan huruf awal kecil dan dirangkaikan dengan kalimat sebelumnya. 4. Tidak meletakkan kata yang di depan predikat. Kalimat dinyatakan sepadan jika tidak meletakkan kata yang di depan predikat. Contohnya adalah, buku ini yang dibeli oleh banyak mahasiswa calon penyunting profesional. Perbaikannya, buku ini dibeli oleh banyak mahasiswa calon penyunting profesional. Kedua, mahasiswa yang berlatih untuk menjadi penyunting profesional. Perbaikannya, mahasiswa berlatih untuk menjadi penyunting profesional. Kata yang digunakan di depan predikat tersebut menyebabkan kalimat tersebut hanya berfungsi sebagai subjek, hingga akhirnya kalimat tersebut tidak sepadan. B. Keparalelan. Paralel atau sejajar adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu, terutama kalimat yang mengandung perincian. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, bentuk kedua dan seterusnya pun menggunakan kata benda. Contohnya, tahap pertama dalam menyusun skripsi adalah pemilihan topik, penentuan judul, mencari variabel bebas dan variabel terikat. Perbaikannya, tahap pertama dalam menyusun skripsi adalah pemilihan topik,
penentuan judul, pencarian variabel bebas dan variabel terikat. Kedua, penelitian itu memerlukan dana yang besar, harus lama waktu pengerjaannya, dan harus memilih tenaga-tenaga yang memadai. Perbaikannya, penelitian itu memerlukan dana yang besar, waktu yang lama, dan tenaga yang memadai. C. Kehematan. Kalimat disebut hemat jika kata-kata atau frasa yang digunakan di dalamnya tidak berlebihan. Penghematan dilakukan terhadap kalimat yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. 1. Tidak menggunakan kata bersinonim sekaligus. Kalimat dinyatakan hemat jika tidak menggunakan kata-kata yang bersinonim sekaligus dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat bersinonim antara lain adalah merupakan, agar supaya, seperti misalnya, sejak dari, pun juga, naik ke atas, masuk ke dalam, turun ke bawah, hanya saja, sangat sekali, dan demi untuk. Contohnya, penggunaan sekam padi sebagai bahan bakar dalam pembuatan bata merah adalah merupakan suatu upaya untuk memperkecil biaya produksi. Perbaikannya, penggunaan sekam padi sebagai bahan bakar dalam pembuatan bata merah adalah suatu upaya untuk memperkecil biaya produksi. Kedua, penghijauan kota terus ditingkatkan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, demi untuk menciptakan suatu kota yang segar dan nyaman. Perbaikannya, penghijauan kota terus ditingkatkan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, untuk menciptakan suatu kota yang segar dan nyaman. Pakailah kata adalah tanpa dengan kata merupakan. Jika penulis ingin menggunakan kata untuk, pakailah kata tersebut tanpa didahului kata demi. Demikian seterusnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tidak terdapat pengulangan subjek. Kalimat dinyatakan hemat apabila tidak terdapat pengulangan subjek pada kalimat majemuk. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, penonton serentak berdiri setelah mereka melihat idolanya datang. Kedua, Presiden Republik Indonesia mengunjungi para korban bencana alam di Garut dan Presiden memberikan santunan. Yang ketiga, penonton serentak berdiri setelah melihat idolanya datang. Yang keempat, Presiden Republik Indonesia mengunjungi para korban bencana alam di Garut dan memberikan santunan. Selanjutnya, yang ketiga, menghindari pemakaian superordinat pada hiponim kata. Kalimat dikatakan hemat apabila dapat menghindari pemakaian superordinat pada hiponim kata. Superordinat merupakan kata umum, sedangkan hiponim merupakan kata khusus. Karena itu, penggunaan superordinat pada hiponim kata atau sebaliknya perlu dihindari. Berikut adalah contoh yang salah. Lelaki itu memberikan bunga mawar kepada kekasihnya. Kata mawar atau hiponim sudah mewakili kata bunga atau superordinat. Contoh yang benar, lelaki itu memberikan mawar kepada kekasihnya. Kata bunga perlu dihilangkan dalam kalimat tersebut agar lebih hemat. Selanjutnya yang D, kecermatan. Kalimat yang disusun dikatakan efektif jika cermat dalam pemilihan kata yang digunakan, terutama dalam memilih kata yang mirip, seperti tiap-tiap dan masing-masing, pukul dan jam, suatu dan sesuatu, dari dan daripada, penggunaan bentuk jama, penggunaan pasangan dan lain-lain, atau dan sebagainya. Lalu selanjutnya, yang pertama, penggunaan tiap-tiap dan masing-masing. Kata tiap-tiap diikuti kata benda, sedangkan kata masing-masing tidak diikuti oleh kata benda. Yang pertama, tiap-tiap pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya, bukan masing-masing pemimpin pasukan. Yang kedua, penggunaan suatu dan sesuatu. Kata suatu diikuti kata benda, sedangkan kata sesuatu tidak diikuti kata benda. Contohnya, dalam proses wawancara tersebut, Syahrini mengaku sedang memikirkan sesuatu. Yang ketiga, penggunaan dari dan daripada. Kata dari digunakan pada kalimat yang menyatakan asal dan tempat. Sedangkan kata daripada digunakan pada kalimat yang mengandung arti dan perbandingan. Di sini ada contohnya, pasangan pebulu tangkis ganda campuran Indonesia mengaku keberhasilannya diperoleh dari hasil kerja keras, bukan diperoleh daripada hasil kerja keras.
Selanjutnya yang keempat ada penggunaan bentuk jamak. Dalam naskah atau buku kadang-kadang sering dijumpai penggunaan bentuk bahasa yang bermakna jamak, yang salah, rancu, atau kacau. Bentuk bahasa yang bermakna jamak dalam bahasa Indonesia dapat dihasilkan dengan cara berikut. Bentuk bahasa yang bermakna jamak dihasilkan dengan pengulangan kata yang bersangkutan, seperti buku-buku, ayam-ayam, dan gunung-gunung. Yang kedua, bentuk bahasa yang bermakna jamak dapat pula dihasilkan dengan cara penambahan kata bilangan, seperti 3 orang, beberapa negara, 10 buku, dan semua anggota. Selanjutnya, bentuk bahasa yang bermakna jamak dihasilkan dengan penambahan kata bantu jamak para, seperti para siswa, para ketua seksi, para kiai, dan para kepala keluarga. Selanjutnya yang kelima, penggunaan dan lain-lain atau sebagainya. Naskah atau buku masih memuat penggunaan ungkapan dan lain-lain atau sebagainya dengan tidak tepat. Penggunaan ungkapan-ungkapan itu disebut tidak tepat jika belum perincian digunakan kata seperti misalnya atau antara lain. Yang keenam, kata penghubung bertentangan. Karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua nasabah memperoleh kredit. Perbaikannya, karena modal di bank terbatas, tidak semua nasabah memperoleh kredit. Tidak boleh diberikan konjungsi sehingga. Yang ketujuh, urutan kata yang salah. Suntingan ini saya akan laporkan kepada redaksi. Perbaikannya, suntingan ini akan saya laporkan kepada redaksi. Selanjutnya yang kedelapan, predikat objek tidak tersisipi. Dalam pidatonya, Wali Kota Bekasi membahas tentang wajib belajar 12 tahun. Perbaikannya, dalam pidatonya Wali Kota Bekasi membahas wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya yang kesembilan, ungkapan pengaruh asing. Pertikaian kedua calon presiden itu makin panas, yang mana dapat meningkat menjadi pertikaian antara masyarakat pendukungnya atau pendukungnya. Perbaikannya, pertikaian kedua calon presiden itu makin panas, yang mana dapat meningkatkan menjadi pertikaian antara masyarakat dan pendukungnya. Selanjutnya yang kelogisan. Kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang pertama, kalimat salah nalar atau tak logis. Waktu, tempat kami persilahkan. Yang kedua, contohnya, untuk mempersingkat waktu akan kita teruskan acara ini. Yang ketiga, pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia meraih juara pertama di Olimpiade Rio. Nah, yang kedua, kalimat yang bernalar. Yang pertama, contohnya Bapak Menteri atau Bapak Presiden, kami persilahkan. Yang kedua, untuk menghemat waktu akan kita teruskan acara ini. Yang ketiga, pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia meraih gelar juara pertama di Olimpiade Rio. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.